Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, para pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk sama-sama berada di masjid yang sama-sama kita cinta ini, guna menyimak nanti lanjutan kajian rutin kita bersama guru kita Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala di Fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Ini merupakan pertemuan ataupun episode yang ke-57. Alhamdulillah. Kita berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya juga kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa dan juga jemaah Masjid Al-Hijrah, bahasan ataupun subbahasan kita di kesempatan hari ini adalah Al-Qawiyyu Al-Matin. Nanti seperti apa dan bagaimana kita akan sama-sama menyimak dari guru kita lanjutan kajian ini, dan semoga kita semua bisa mendapat faedah dan juga tambahan ilmu dari apa yang kita simak nantinya insyaallah. Kemudian di sesi kedua atau sesi terakhir nanti jika waktu memungkinkan antum bisa bersoal jawab juga mengenai subbahasan kita hari ini di 081175500606 untuk pemirsa kita yang menyimak, dan juga untuk jemaah bisa menuliskan pertanyaan di kertas dan disampaikan ke depan. Baik pemirsa dan juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tidak memperpanjang muqaddimah kita akan langsung saja menyimak lanjutan kajian untuk hari ini. Untuk itu kepada guru kita persilahkan, falyatafadhal mashkura wa mahjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, معاشر المسلمات, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita karunia yang sangat teramat banyak, yang telah mencurahkan kepada kita karunia yang tiada tara dan tiada terhingga. Dan semua itu Allah berikan kepada kita agar kita gunakan untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Allah berfirman, وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Carilah, gapailah dengan apa yang telah Allah berikan kepada engkau, gapailah kampung akhirat. Dan menggapai kampung akhirat adalah dengan ketaatan kepada Allah. Maka lakukanlah ketaatan dengan apa-apa yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Allah telah memberi, dan apa yang Allah berikan untuk kita gunakan beribadah agar dengannya kita mendapatkan kejayaan di kampung akhirat sebagai orang yang diridhoi Allah dan menjadi salah seorang penghuni surga Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di permukaan bumi, di mana tidak ada manusia yang lebih baik daripada beliau. Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah yang paling mulia dari seluruh Bani Adam. Wala fakhr, dan tidak ada kesombongan. Beliaulah yang terbaik dari seluruh manusia yang pernah menginjakkan kaki dan berjalan di permukaan bumi. Sehingga kepada beliaulah diberikan Allah Tabaraka wa ta'ala syariat yang paling sempurna. Dan kepada beliaulah Allah Tabaraka wa ta'ala mencurahkan nikmat-nikmat yang sangat banyak di permukaan bumi. Seluruh kebaikan telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah diperintahkan kita untuk menjalankannya, dan seluruh keburukan telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita untuk mengerjakannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa duduk bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di permukaan bumi, yaitu Masjid Al-Hijrah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita apa yang menjadi keutamaan dan kemuliaan duduk di majlis ilmu, duduk di rumah Allah, membaca sebahagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah untuk difahami dan dipelajari, guna dijadikan ilmu tuntunan untuk beramal. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan ketentraman, dan akan diliputi mereka oleh rahmat Allah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya, yaitu para malaikat, membanggakan orang yang duduk di majlis ta'lim kepada para malaikat yang ada di langit,
yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan salah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini di antara kemuliaan duduk di majlis ilmu. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang menyelamatkan kita dari neraka untuk kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala kekalkan kita di dalam surga. Dan ilmu itu adalah ilmu tauhid. Dan ilmu itu adalah ilmu tauhid. Ilmu bagaimana cara mengesahkan Allah. Ilmu bagaimana cara mengesahkan Allah. Dan menghindar dari seluruh yang berlawanan dari mengesahkan Allah. Lawan daripada mengesahkan Allah adalah menyekutukan Allah. Lawan daripada mengesahkan Allah adalah menyekutukan Allah. Dialah syirik. Maka semulia-mulia ilmu adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengesahkan Allah dan menjauhi kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah. Inilah dia pondasi seluruh ketaatan. Inilah dia inti dakwah para nabi dan para rasul. Inilah dia inti bahasan Al-Quran. Inilah dia inti syariat Allah. Inilah dia pondasi seluruh ketaatan. Di mana tidak berguna salat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya daripada ketaatan kalau tidak dibangun di atas yang tadi. Esahkan Allah dan jangan sekutukan Dia. Dan tidak ada seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke permukaan bumi melainkan semuanya menyeru la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh kalian ibadati kecuali Allah. Tidak ada yang diibadati siapapun kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada untuk kalian ilah selain Dia. Inilah seruan dakwah para nabi dan para rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Dan taghut adalah seluruh yang diibadati selain Allah. Seluruh yang diibadati selain Allah adalah taghut. Maka dakwah para nabi dan para rasul adalah u'budullah, beribadahlah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah apa? Taghut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu inilah dia tauhid, ilmu yang paling penting, ilmu yang dia adalah pondasi seluruh amal, ilmu yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan seorang hamba dari kekal di neraka. Ilmu yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan untuk hambanya pintu surga dan dia akan kekal di surga untuk selama-lamanya. Maka suatu hal yang merupakan kewajiban kepada kita kaum muslimin untuk selalu belajar ilmu tauhid. Selalu membicarakan tauhid, selalu saling tawasi bit tauhid. Saling nasihat-menasihati untuk bertauhid kepada Allah dan menghindari kesyirikan. Kalau dia adalah ilmu yang paling penting dan ilmu yang paling pondasi, maka lawannya adalah maksiat yang paling berbahaya. Maka lawannya adalah maksiat yang paling dimurkai Allah, yaitu syirik. Itulah maksiat yang paling dimurkai Allah, lawan daripada tauhid. Semoga kita semua, saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini dan yang menyimak acara ini benar-benar diberikan Allah taufik untuk hidup sebagai seorang muslim yang senantiasa peduli kepada tauhidnya dan takut untuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga berhati-hati dalam beramal, jangan sampai dia beribadah kepada selain Allah, mempersembahkan ibadah dan ketaatannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga terjerumus ke dalam kesyirikan. Pada pertemuan terakhir yang lalu kita telah berbicara
3 kaedah, 3 poin dalam isbat. Ada yang bisa mengulangnya? Ada yang bisa memberikan rangkuman singkat tentang 3 poin tersebut? Ada mungkin ya, tapi nggak berani. Ada mungkin ada, tapi nggak berani tunjuk tangan. Lebih memilih diam agar selamat. Akhi fiddin, ukhti fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau takut salah, itu biasanya nggak pinter-pinter. Kenapa? Dia takut salah terus. Karena hampir seluruh seseorang yang bisa sesuatu bermula dari aneka ragam kesalahan yang terjadi. Tanyakan kepada seluruh orang pintar. Dia pasti terjerumus ke dalam ini pernah salah, pernah dikatakan ini salah, pernah melakukan sesuatu yang keliru, pernah mengucapkan sesuatu yang salah, kemudian terus sampai kemudian dia menjadi orang yang sangat ahli. Maka tak berani berbicara karena takut salah itu hal yang salah dalam menimba ilmu. Hal yang salah dalam ingin menjadi orang yang mahir. Lihatlah seorang anak yang belajar jalan. Pasti tak mungkin dia bisa menjadi anak yang mahir berjalan kecuali dia banyak salah, banyak jatuh. Baik, ada yang berani berbicara? Dan jangan takut salah. Fadhal. Yang pertama, isbatkan seluruh yang Allah isbatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang diisbatkan oleh Rasul Allah tentang Allah di dalam hadis. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, tambahkan keyakinan ini dengan keyakinan yang kedua bahwa semua yang kita isbat tentang Allah, tambahkan keyakinannya yaitu tak ada yang sama dengan makhluk. Tak ada yang sama dengan makhluk. Kalau ataupun harus ada yang sama namanya saja, sama penyebutan. Allah hidup, makhluk hidup. Allah tabaraka wa ta'ala melihat, makhluk melihat. Allah mendengar, makhluk mendengar, sama penyebutan saja. Namun kita meyakini bahwa tak sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Tak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Tak sama mendengar Allah dengan mendengar makhluk. Dan begitu seterusnya. Tak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Tak sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Namun sama penyebutan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga adalah apa tuh? Memutus tamak untuk mengetahui kaifiyat tentang apa yang kita isbat dari Allah. Kaifiyatnya bagaimana? Bagaimana sih wajah Allah itu? Bagaimana sih tangan Allah itu? Bagaimana sih? Putus tamak untuk ingin tahu. Karena nggak mungkin ada cara untuk tahu. Karena sesungguhnya tentang zat Allah, Allah tidak pernah beritahu kaifiyatnya. Rasul tidak pernah beritahu kaifiyatnya. Maka tidak ada cara untuk mengetahuinya. Kata para ulama, ini tambahan pada pagi hari yang berbahagia ini, cara untuk tahu sesuatu cara untuk mengetahui kaifiat sesuatu, yang pertama melihat langsung. Yang pertama apa? Melihat langsung. Kalau sudah melihat langsung, tahu kaifiatnya. Melihat langsung di sini
Melihat langsung di sini bisa jadi melihat langsung, bertemu langsung dengan sesuatu itu, atau melihatnya melalui media, bisa melalui gambar, bisa melalui video, bisa melalui intinya sesuatu yang bisa dengannya kita melihat langsung. Maka melihat adalah cara untuk mengetahui sesuatu. Kenapa kita tahu kaifiatnya gajah? Belalai gajah, badan gajah, telinga gajah, kaki gajah. Karena kita bisa melihat langsung gajah itu. Bagi yang belum pernah melihat gajah secara total, secara langsung dengan matanya, dia bisa melihat video tentang gajah. Dengannya dia melihat gajah. Walau tidak langsung melihat ke badan fisik gajah itu. Telinga gajah sama dengan telinga manusia? Sama? Apa yang membedakannya? Telinga gajah? Besar. Baik. Kita bisa membedakan, bisa mengetahui kaifiatnya karena kita bisa melihat. Dan ini tertutup dari Allah. Kita kepada Allah tertutup. Tak ada yang pernah melihat Allah. Tak ada yang pernah melihat Allah. Rasulullah SAW ditanya, ketika engkau Isra dan Mi'raj dan sampai ke tempat yang sangat tinggi di atas langit yang ketujuh ya Rasulullah, Sidratul Muntaha, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, tidak. Saya tidak melihat Rabb. Maka Rasul tidak pernah melihat Allah. Maka mengetahui zat Allah, wujud kaifiyat Allah tertutup. Kenapa? Karena satu bab dari mengetahui sesuatu, tertutup. Tak ada yang bisa melihat Allah. Allah menghijab dirinya dari seluruh makhluknya. Oleh karena itu, mengetahui kaifiyat, sekali lagi, garis bawahi itu, mengetahui kaifiyat, tertutup. Karena tidak ada yang pernah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat langsung, maka cara yang kedua, melihat yang mirip dengannya. Melihat yang menyerupainya. Walaupun bukan dia, tapi mirip dengannya. Kita tidak melihat langsung benda tersebut. Mata kita tidak pernah melihatnya. Tak ada video tentang dia, tak ada gambar tentang dia. Tetapi ada sesuatu yang mirip dengannya yang kita tahu. Yang kita pernah lihat. Maka bisa mengetahui gambaran tentang sesuatu kalau kita bisa melihat sesuatu yang mirip dengannya. Kalau antum belum pernah melihat dob. Dob adalah binatang gurun pasir. Yang Rasul mengatakan, kalian akan mengikuti pola-pola dan gaya orang-orang di luar agama Islam, walaupun mereka punya tren dan gaya masuk dalam lubang dob, maka kalian akan ikut masuk dalam lubang dob. Dob adalah hewan padang pasir. Tinggal di lubang-lubang padang pasir. Antum tidak pernah melihat dob,
Dan Allah takdirkan antum juga tidak punya videonya, tidak punya gambar dop itu seperti apa. Kalau zaman sekarang kan gampang, walaupun tidak melihat bisa mencari videonya. Katakanlah zaman dahulu nggak pernah ada video, nggak pernah ada gambar yang bisa dengannya kita bertemu, melihat langsung dop itu seperti apa. Kalau sekarang sudah gampang sekali, antum tinggal ketik bahasa Arab dop gitu keluar gambarnya. Bisa melihat langsung, oh ini ternyata seperti ini dop itu. Katakanlah dulu zaman-zaman media sangat minim, atau antum berada di sebuah negeri yang minim media, dop itu kayak apa ya? Lalu ada orang yang mengatakan kayak biawak, mirip dengan biawak, tapi di bagian perut lebih sedikit bundar dibanding biawak. Biawak agak lurus. Perutnya tuh walaupun di bagian perut agak besar biawaknya, tapi dop ini perutnya lebih bundar lagi. Jadi mirip biawak, tapi lebih bundar lagi di bagian perut. Kira-kira antum bisa bayangkan enggak kayak apa dop itu? Kenapa? Ada sesuatu yang mirip dengannya. Dop lebih mirip biawak dibanding gajah. Dop lebih mirip biawak dibanding ayam. Dop lebih mirip biawak dibanding rusa dan yang lainnya. Jadi, cara mengetahui sesuatu, kalau tidak bisa melihat, maka caranya adalah dengan melihat yang mirip dengannya. Ini pun tertutup. Kenapa? Tak ada yang mirip dengan Allah. Tak ada yang mirip dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Sehingga rumus yang kedua untuk mengetahui bagaimana sih zatnya Allah itu, bagaimana sih kaifiatnya zat Allah itu, tak ada yang bisa tahu, enggak ada yang bisa tahu. Kenapa? Tak ada yang pernah melihat Allah, dan tak ada sesuatu yang mirip dengan Allah. Tak ada sesuatu yang mirip dengan Allah. Sehingga dengannya kita bisa tahu sesuatu Allah dengan cara melihat sesuatu yang mirip dengan Allah. Tidak ada juga rupanya yang mirip dengan Allah, itu nggak ada. Sehingga pintu yang kedua ini apa? Tertutup. Pintu yang kedua pun apa? Tertutup. Kalau pintu pertama untuk mengetahui kaifiat sesuatu tertutup, dan pintu kedua juga tertutup, tidak ada cara kecuali pintu ketiga. Tidak ada cara untuk mengetahui kaifiat sesuatu kecuali pintu ketiga. Nah, ini ada pertanyaan. Pertanyaan, siapa yang bisa menyebutkan cara yang ketiga itu apa? Ada yang tahu cara yang ketiga bagaimana cara untuk mengetahui sesuatu dengan tak mampu melihatnya dan tak ada sesuatu yang mirip dengannya? Bagaimana cara mengetahui sesuatu yang ketiga? Setelah yang ketiga ini nggak ada lagi cara, habis sudah. Setelah yang ketiga ini nggak ada lagi cara untuk mengetahui kaifiat sesuatu. Habis. Ini pintu terakhir untuk tahu sesuatu. Apa? Menyebutkan ciri-cirinya. Siapa yang menyebutkan? Merasakannya. Bagaimana cara merasakannya? Bertemu langsung sudah dari poin yang pertama, melihat langsung. Bentar. Melalui kabar berita, baik, barakallahu fiik. Melalui sebuah berita yang sahih tentangnya. Mendapatkan cara sesuatu
Pintu yang ketiga adalah mendapatkan kabar yang sahih. Berita yang sahih tentang dia. Kita ngelihat nggak bisa. Kita mencoba mencari yang mirip dengannya, nggak ada. Satu-satunya cara adalah tunggu kabar sahih dari orang yang membawa kabar sahih tentang kaifiat sesuatu. Kalau ana mengatakan kepada antum, rumah Syekh Abdul Razak itu besar, mantap. Antum nggak akan tahu bagaimana kaifiatnya. Antum tidak akan tahu bagaimana kaifiatnya, karena rumah kaifiatnya macam-macam kan. Kaifiat rumah macam-macam. Kecuali caranya apa? Caranya lihat. Lihat langsung. Oh, ini kaifiat rumah Syekh ternyata. Kalau nggak lihat langsung, siapa tahu di Pekanbaru ini ada rumah yang mirip dengan rumah beliau. Ada yang bangun rumah mirip dengan rumah beliau. Lalu kita katakan mirip dengan rumah si fulan. Baru terbayang oleh antum, oh mirip seperti itu ya, berarti kaifiat rumah Syekh. Kalau dua-duanya nggak ada, tinggal satu berita, satu cara untuk mengetahui kaifiat sesuatu, yaitu menunggu berita dari yang sahih, dari seseorang yang menceritakan kepada antum, begini rumah Syekh. Oke? Ini 3 pintu untuk mengetahui kaifiat sesuatu. Yang ketiga ini pun tentang Allah tak ada. Yang ketiga ini pun tentang kaifiat zat Allah tidak ada. Allah tidak berbicara di dalam Al-Quran tentang kaifiat. Rasul juga tidak berbicara di dalam hadis tentang kaifiat. Maka 3 ilmu untuk mengetahui sesuatu, mengetahui kaifiat sesuatu, tertutup dari Allah. Atau dalam bahasa yang paling tepat, Allah sengaja tutup untuk hambanya. Oleh karena itu, qat'ut tama', putus urat ingin tahu. Putuskan keingintahuan bagaimana sih? Kaifiat itu. Kalau Allah punya tangan, bagaimana sih tangan Allah? Kalau Allah punya wajah, bagaimana sih wajah Allah? Kalau Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan bahwa Allah punya mata, bagaimana sih mata Allah? Putuskan. Kalau Rasul berbicara Allah turun, bagaimana sih turunnya Allah? Kalau Allah murka, bagaimana sih murkanya Allah? Kaifiat, bicara kaifiat. Pintunya 3. Lihat langsung, tak ada yang melihat kepada Allah. 2, apa tadi? Lihat yang mirip dengannya, ternyata tak ada yang mirip dengan Allah. Cara yang ketiga adalah tunggu kabar sahih. Ternyata tak ada juga kabar sahih. Allah tidak berbicara, Rasul pun tidak berbicara tentang kaifiat. Maka pintu untuk mengetahui kaifiat tertutup habis. Oleh karena itu, ahlu sunnah tidak berbicara kaifiat. Garis bawahi itu, wahai ahlu sunnah. Ahlu sunnah ketika bicara asma wa sifat, ketika bicara sifat Allah, ketika bicara tentang Allah, berbicara ilmu tentang Allah dengan makna yang diketahui dalam makna yang Allah katakan, namun tidak berbicara kaifiyat. Tidak berbicara apa? Kaifiyat. Karena ahlu sunnah menutup keingintahuan mereka, memutus keingintahuan mereka tentang kaifiyat sifat Allah, karena sesungguhnya ilmu untuk mengetahui itu tidak ada.
disebabkan tidak ada yang pernah melihat Allah, dan disebabkan tidak ada yang sama dengan Allah, mirip dengan Allah, dan tidak ada kabar yang sahih datang dari Allah atau datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berbicara kaifiyat sifat Allah. Karena tiga ilmu untuk mengetahui, 3 pintu untuk mengetahui kaifiyat sesuatu tidak ada tentang kaifiyat sifat Allah, maka ahlu sunnah tidak ada punya keinginan untuk tahu di dunia ini bagaimana kaifiyat sifat Allah, dan ahlu sunnah tidak pernah membicarakan bagaimana kaifiyat sifat Allah. Bahkan ahlu sunnah melarang untuk bertanya bagaimana tentang kaifiyat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya poin yang ketiga itu ada. Poin yang ketiga itu qat'ut tama', memutus keingintahuan bagaimana kaifiat sifat Allah, diputus. Jangan ada keingintahuan bagaimana, jangan bertanya-tanya bagaimana. Imani tanpa ingin tahu bagaimana. Kenapa harus diimani? Karena Allah berbicara kepada kita dengan bahasa yang difahami, dengan bahasa yang dimengerti, sehingga harus diimani seperti yang dibicarakan Allah. Allah ketika mengatakan wajah, ya wajah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Semua ayat-ayat ini dan hadis ini menunjukkan bahwa Allah punya wajah, dan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah sebagai suri tauladan bagi umat juga untuk berdoa, minta kepada Allah agar mendapatkan kenikmatan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semua ini diimani plus tanpa bagaimana wajah Allah. Kenapa? Karena kalau sudah bagaimana bicara apa? Bicara apa? Kaifiyat. Dan kalau bicara kaifiyat, ahlu sunnah tidak membicarakannya. Tidak membicarakan ini maksudnya ma'asyarul muslimin wal muslimat adalah dia ada namun kita tidak tahu. Ini maksudnya. Ada, kaifiyat wajah Allah itu ada. Kaifiyat tangan Allah itu ada namun kita tidak tahu. Tertutup. Dia ada namun kita tidak tahu. Ketika kita mengimani, kita tidak mengimani sama dengan punya makhluk. Paham? Di poin yang kedua? Poin yang kedua bisa difahami kan? Bukankah wajah makhluk banyak di permukaan bumi ini? Tak ada yang sama dengan itu. Apakah ada kaifiatnya? Ada, namun kita tidak tahu. Bukan tidak ada kaifiatnya, kaifiatnya ada. Namun Allah menutupnya dari hamba-hambanya. Untuk nanti Allah perlihatkan di surga. Semoga semua kita mendapatkan nikmat, lezatnya menatap langsung ke wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat spesial. Yang tidak ada nikmat di surga yang lebih nikmat daripada itu. Lihat ketika Allah bicara alangkah lezatnya nikmat di surga, Rasul bicara lezatnya nikmat. Nggak ada nikmat di surga yang lebih lezat daripada mata ini melihat langsung Allah. Ini akidah ahlu sunnah. Ini akidah ahlu sunnah
wahai ahlu sunnah. Yang mengatakan dirinya ahlu sunnah dan tidak mengimani bahwa penduduk surga bisa melihat langsung Rabb mereka, maka ada kesalahan dalam penamaan ahlu sunnah itu. Ini akidah ahlu sunnah, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya 4 imam madhab, dan generasi sebelum mereka sampai akidah Khulafaur Rasyidin adalah penduduk surga bisa bertemu Allah di dalam surga dan mereka bisa menatap Allah di dalam surga. Kenapa Allah tutup di dunia? Karena sesungguhnya Allah hanya inginkan itu untuk hamba-hambanya spesial. Allah inginkan itu untuk nikmat tertinggi di surga. Semoga kita salah satu di antaranya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Kita ulangi lagi 3 akidah tadi. Yang pertama, isbatkan seluruh yang Allah isbatkan. Isbatkan seluruh yang Rasul isbatkan tentang Allah. Ini 3 pelajaran yang lalu. Yang kedua, yakini bahwa dalam mengisbat itu, yakini bahwa tak ada yang sama dengan makhluk. Yang ketiga, tak ada keingintahuan mengetahui bagaimana kaifiat dari apa yang kita isbat tadi. Kenapa harus kita putus? Karena pintu untuk mengetahuinya tak ada. Cara untuk mengetahuinya tak ada. Tak ada yang pernah melihat Allah untuk menyampaikan kepada kita bagaimana kaifiat. Tak ada yang mirip dengan Allah, serupa dengan Allah untuk dengannya kita mengetahui bagaimana kaifiat. Dan tak ada khabar sahih di dalam Al-Quran dan hadis berbicara tentang kaifiyat. Bicara tentang apa? Kaifiyat. Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana tangan Allah? Bagaimana wajah Allah? Bagaimana mata Allah? Tidak ada yang Allah tidak pernah berbicara di dalam Al-Quran dan Rasul tidak pernah berbicara di dalam hadis sehingga tidak ada cara untuk mengetahuinya. Oleh karena itu kita mengimani tanpa menyamakan dengan makhluk dan mengatakan saya tak tahu kaifiatnya tapi saya beriman itu ada. Namun saya tidak tahu kaifiatnya. Apakah kaifiatnya ada wahai ahlu sunnah? Ada, namun saya tak tahu. Apakah sama dengan makhluk wahai ahlu sunnah? Tidak sama dengan makhluk. Karena Allah sudah katakan laisa kamitslihi syai'. Barang siapa yang beriman seperti ini, dalam apa-apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, dan apa-apa yang disebutkan Rasul SAW tentang Allah, maka dia telah berakidah dengan akidahnya para sahabat. Dan akidahnya para tabi'in, para atba'ut tabi'in yang saleh. Ini akidah mereka. Bukan akidah yang berlawanan dengan 3 yang tadi. Bukan akidah yang berlawanan dengan 3 yang tadi. Akidah yang pertama apa tadi? Yang benar itu apa tadi? Mengisbat apa yang Allah isbat. Mengisbat apa yang Rasul isbat. Dia tidak mau mengisbat. Oh enggak. Allah katakan begini, dia katakan enggak. Rasul mengatakan begini, dia katakan tidak. Itu tidak mengisbat namanya. Tak ada yang tahu tentang Allah lebih daripada Allah. Tak ada yang bisa bicara Allah lebih daripada Rasulullah. Allah dan Rasulnya mengisbat. Anda mengatakan tidak. Kan aneh. Rasul, Allah dan Rasulnya mengisbat, Anda menafi. Di mana letaknya ittiba? Di mana letaknya taat kepada Allah dan Rasulnya?
Di mana letaknya sami'na wa ata'na? Di mana letaknya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Di mana letaknya iman Anda? Allah mengisbat, Anda mengatakan tidak. Rasul mengisbat, Anda mengatakan tidak. Ya akhi. Maka lawan daripada poin yang pertama bukan akidah Ahlus Sunnah. Allah tidak mungkin di atas arasy. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Allah tidak pernah punya wajah, tidak pernah punya tangan, tidak pernah punya mata. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Yang mengatakan Allah punya tangan itu Allah. Yang mengatakan Allah punya tangan itu Rasulullah. Yang mengatakan Allah punya wajah itu adalah Allah. Yang mengatakan Allah punya wajah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Anda mengatakan tidak ada, sementara Allah dan Rasulnya mengatakan ada? Ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah sami'na wa ata'na. Akidah Ahlus Sunnah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Semua akan beriman kepada apa yang Allah turunkan. Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan, dan orang yang beriman mengikuti Rasul beriman dengan apa yang Allah turunkan. Maka ketika Allah mengisbat, Rasul mengisbat, Ahlus Sunnah pun mengisbat. Apabila Anda menafikan apa yang Allah isbat, maka akidah Anda bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan akidah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lawan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah lawan yang kedua. Kalau Anda meyakini bahwa apa yang Anda isbat itu tak sama dengan makhluk, maka akidah Anda Ahlus Sunnah. Maka yang bukan akidah Ahlus Sunnah menyamakan Allah dengan makhluk. Tangan Allah seperti tangan saya, wajah Allah seperti wajah saya, turunnya Allah seperti turunnya saya, datangnya Allah seperti datangnya saya, matanya Allah seperti mata saya. Ini semua akidah, bukan akidah Ahlus Sunnah. Ini akidah tamfil, akidah tashbih, yang Ahlus Sunnah beri dari akidah ini. Ahlus Sunnah berlepas diri daripada akidah menyamakan Allah dengan makhluk. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Menyamakan antara Allah dengan makhluk. Menyamakan antara Allah dengan makhluk itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah meyakini Allah punya tangan, namun Ahlus Sunnah mengatakan tak sama dengan tangan makhluk. Akidah Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya wajah, namun tak sama dengan wajah makhluk. Ahlus Sunnah mengatakan Allah turun, tapi tak sama dengan turunnya makhluk. Ahlus Sunnah mengatakan Allah datang, tapi tak sama dengan datangnya makhluk. Ahlus Sunnah mengatakan Allah murka, Allah ridho, Allah sayang, Allah cinta, namun tak sama dengan murka, ridho, sayang, dan cinta makhluk manapun. Kemudian yang menyelisih akidah Ahlus Sunnah yang ketiga, apabila bicara kaifiyat. Mulai mengkaifiatkan, oh begini, membayang-bayangkan, oh begini. Sebahagian kaum muslimin atau muslimat ada yang bertanya kepada kita, Ustaz, saya ketika sholat itu berusaha membayangkan wajah Allah. Nggak boleh. Ini bukan Ahlus Sunnah ini. Kenapa? Ahlus Sunnah tidak pernah bicara apa? Kaifiyat. Tidak pernah mengkaifiatkan. Tak pernah membawa akal mereka untuk bicara kaifiyat. Karena mereka tahu persis bahwa tak ada cara untuk itu. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukannya. Berfikirlah tentang makhluk Allah. Tapi jangan berfikir tentang zat Allah. Yaitu memikirkan kaifiyatnya bagaimana. Gak bisa. Masuk kita kepada hal yang sedikit tambahan, yaitu apakah semua makhluk Allah sudah dilihat oleh manusia?
Tolong jawab. Apakah semua makhluk Allah telah dilihat oleh makhluk? Hah? Belum. Sehingga makhluk tak tahu kaifiatnya. Ya atau tidak? Lihat aja belum. Apakah semua isi samudra yang luas itu sudah dikamerakan orang sehingga kita tahu apa isi samudra yang sangat luas itu? Apalagi jenis-jenis, semua jenis ikan sudah kita ketahui semuanya. Semua jenis benda-benda laut. Samudra yang sangat luas, yang entah berapa kilometer kedalamannya. Apakah telah diketahui manusia? Apakah semua isi hutan sudah diketahui manusia? Tidak. Berarti masih banyak makhluk-makhluk Allah yang di bumi ini yang manusia belum lihat. Oleh karena itu ada penemuan, hewan baru diketahui ada ternyata. Hewan laut baru dilihat, ternyata ada. Hewan di hutan yang terlalu jauh dari jamahan tangan manusia, ternyata ada hewan yang bentuknya seperti ini. Ternyata ada serangga yang bentuknya seperti ini. Ternyata ada ular yang bentuknya, betul atau tidak? Ada penemuan-penemuan kan? Ya atau tidak? Itu menunjukkan bahwa makhluk-makhluk Allah saja masih banyak yang kita belum lihat. Belum tahu kita kaifiatnya karena kita belum lihat. Itu makhluk loh. Maka sangat wajar kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala juga tidak diketahui kaifiyatnya. Itu baru makhluk di bumi. Belum lagi makhluk di langit. Allah mengatakan tentang para malaikat, malaikat itu punya hati. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim di dalam Al-Qur'an. Malaikat punya hati. Tak ada yang pernah tahu bagaimana kaifiat hatinya para malaikat. Tak ada yang pernah tahu. Allah mengatakan berarti ada. Allah mengatakan berarti apa? Ada. Malaikat punya hati. Karena Allah yang mengatakan malaikat punya hati, maka kita mengimani malaikat punya. Di dalam Al-Quran, hatta fuzzi'a an qulubihim, qalu madza qala rabbukum, qalu al-haqqa, wa huwa al-aliyyu al-azim, kalau anda tidak salah. Di dalam Al-Quran coba kita lihat. Dalam surat Saba. Ayat yang ke-23. Wa huwal aliyyul kabir. Bukan al-azim. Al-aliyyul kabir. Wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Qalu madza qala rabbukum. Qalu al-haqqa. Wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan itu dari hati-hati para malaikat. Dari hati siapa? Para malaikat. Ini menunjukkan bahwa malaikat-malaikat Allah punya apa? Hati. Tahukah kita bagaimana kaifiat hati malaikat? Kaifiatnya. Ada yang pernah lihat bagaimana hati malaikat? Ada yang mirip dengan hati malaikat? Ada kabar sahih bagaimana bentuk hati malaikat seperti hati manusia ini? Kita tahu bentuk gambarnya. Ada yang enggak tahu. Makhluk saja manusia tidak tahu kaifiatnya. Bahkan malaikat itu sendiri, bagaimana bentuk kaifiat malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak tahu juga. Walau Rasul mengatakan kepada kita yang pernah melihat bahwa malaikat Jibril punya 600 sayap. Namun bagaimananya bingung kita. Kita tahu berapa makhluk yang punya 2 sayap. Nyamuk berapa sayapnya? 4 apa 6? Hah? 2. Sayap nyamuk 2. Lalat berapa sayapnya?
Capung berapa sayapnya. Intinya ada makhluk-makhluk Allah yang punya sayap-sayap yang selain dua. Ala kulli hal, Malaikat Jibril punya berapa? Punya 600 sayap. Namun bagaimananya kita tidak tahu. Kita tahu sayap. Kita tahu makna sayap. Makhluk punya sayap, kita tahu makna sayap. Namun bagaimana sayapnya Malaikat Jibril pun kita tidak tahu. Itu baru makhluk. Lalu bagaimana dengan Khalik? Maka suatu hal yang sangat wajar, sangat ilmiah, sangat logis, sangat pas. Kalau makhluk saja kalian tidak tahu, bagaimana kalian ingin tahu tentang saya? Maka ilmu bagaimana kaifiyat ditutup. Yang ngantuk kayaknya ini. Tadi yang ngantuk. Mana yang tadi yang ngantuk? Coba lihat kiri kanan antum yang ngantuk. Suruh wudhu. Santri yang ngantuk suruh wudhu. Mana santri yang ngantuk? Pas ditanya nggak ada yang ngantuk lagi udah. Wudhu. Idhab fatawadda. Kalau antum ngantuk, itu ngantuk antum tuh menjalar ke ana. Menjalar malasnya gitu. Bukan ngantuknya. As-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Sahabat itu punya daya tarik. Menarik seseorang kepada kelakuannya, akhlak dan sifatnya. Oleh karena itu kita disuruh bersahabat dengan orang-orang bertakwa agar dia menarik kita kepada ketakwaan. Dilarang kita bersahabat dengan orang-orang yang pelaku maksiat dan durjana agar tidak mengalir kepada kita maksiatnya dan kedurjanaannya. Dan dilarang kita teman dengan orang ngantuk supaya tidak mengalir kepada kita ngantuknya. Sekarang kita berkawan dengan orang malas supaya tidak mengalir kepada kita malasnya. Dan dilarang kita berkawan dengan santri bawa handphone supaya tidak mengalir kepada kita pelanggarannya. Yang tahu kasih tahu. Jangan didiamkan. Kemarin Ustaz dapat laporan ada santri yang bawa handphone. Ngapain bawa handphone ke sini? Jangan bawa maksiat ke tempat di mana kaum muslimin menitipkan harta mereka untuk akhirat. Baik. Kita anggap pembicaraan kita tentang beberapa hal tentang Allah telah kita tambahkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga semakin jelas bagi kita yang hadir. Semoga semakin jelas kepada kaum muslimin yang mendengarkan serial kajian mengenal Allah lebih dekat. Hal-hal yang berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mungkin saja di zaman kita sekarang ini karena terlalu mudahnya media informasi, mudahnya menyebar berita, video, dan beberapa orang yang memiliki akidah yang salah tentang Allah dan sifat-sifat Allah telah berbicara, maka kewajiban ahlu sunnah juga untuk berbicara akidah yang benar tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membantah akidah-akidah yang salah dalam akidah tentang Allah. Di antara bentuk kesalahan adalah Allah mengisbat, dia menafi. Allah mengatakan ada, dia mengatakan tidak. Rasul mengatakan ada, dia mengatakan tidak. Rasul mengatakan terjadi, dia mengatakan mustahil terjadi. Kan aneh.
Lalu kemudian dia memasang logika, rumus, kaedah. Hasil akhirnya yang Allah katakan iya, dia katakan tidak. Itulah dia rumus syaitan. Apapun rumus itu. Sehingga dengannya Anda berbeda dengan apa yang Allah katakan dan Anda berbeda dengan apa yang Rasul katakan. Cukup itu bagi kita sebagai bukti penyelewengan akidah. Allah mengatakan ya, dia mengatakan tidak. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dia mengatakan tidak mungkin Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kan aneh. Allah mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya." Apa yang membuat engkau tidak mau, hai iblis, untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Dia mengatakan mustahil Allah punya tangan. Allah mengatakan yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka mengatakan mustahil Allah punya tangan. Kan aneh. Allah mengatakan ada, mereka mengatakan mustahil ada. Apakah Anda lebih tahu tentang Allah dibanding Allah itu sendiri? Yang ngomong itu Allah loh. Yang mengatakan ada itu Allah. Karena mulai itu kaedah-kaedah yang sangat banyak. Karena begini. Hasilnya adalah tak sama dengan apa yang Allah katakan. Ini. Cukup bagi kami ketika Anda sampai kepada keyakinan Allah mengatakan ada, engkau mengatakan tidak. Cukup bagi kami sebagai bukti itu adalah kesalahan Anda dalam beriman kepada apa yang Allah katakan dan beriman kepada apa yang Rasul katakan tentang Allah. Sekarang kita masuk kepada kitab Al-Qawiyyu Al-Matinu. Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Qawi artinya yang kuat. Al-Matin artinya yang kuatnya luar biasa. Kuat juga artinya, tapi kuatnya luar biasa. Luar biasa kuat. Dan dua-dua ini adalah nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam banyak ayat Allah mengatakan dia adalah Qawiyyu. Qawiyun, innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu Qawiyun, maha kuat. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu ialah Al-Qawi, yang maha kuat. Al-Aziz, yang maha perkasa. Namun Al-Matin hanya ada dalam satu ayat dalam surat Az-Zariyat. Al-Matin hanya ada dalam satu ayat, yaitu dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwati al-matin. Nama Allah Al-Matin hanya ada dalam satu ayat, yaitu dalam surat Az-Zariyat, dan tidak ada dalam ayat lain. Al-Matin maknanya adalah yang kuatnya luar biasa. Kuat juga artinya, tapi kuat yang sangat luar biasa kuatnya. Syadidul quwwah, itu makna Al-Matin, sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab. Kita meyakini bahwa Allah memiliki kekuatan, dan nama Allah Al-Qawi Al-Matin. Allah maha kuat. Yaitu tidak ada sesuatu pun yang Allah tak mampu. Tak ada sesuatu yang bisa mengalahkan Allah. Tak ada sesuatu keputusan Allah yang tak terwujud. Tidak ada sesuatu ketentuan Allah yang bisa menolaknya untuk terjadi. Yang mulia adalah seluruh yang dimuliakan Allah. Yang hina adalah seluruh yang dihinakan Allah. Yang menang adalah seluruh yang dimenangkan Allah.
dan tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan Allah. Ini makna Allah tabaraka wa ta'ala al-qawiyyu al-matinu. Kekuatan semuanya hanyalah milik Allah. Adapun makhluk, kekuatannya adalah kekuatan yang diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kadar masing-masing. Sesuai dengan kadar apa? Kadar masing-masing. Manusia punya kekuatan, punya. Tapi beda dengan kekuatan malaikat. Malaikat bisa membalikkan bumi. Malaikat bisa mengangkat gunung. Manusia tidak bisa seperti itu. Kekuatannya tidak sama. Kampung Nabi Lut diangkat oleh malaikat. Diangkat ke atas. Lalu dibalikkan, lalu dibenamkan lagi ke perut bumi. Sehingga yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Itu malaikat. Malaikat gunung minta izin kepada, bukan minta izin, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, kalau kau ingin gunung ini saya angkat dan saya timpakan kepada ahlu Taif, saya akan bisa lakukan wahai Muhammad. Kalau engkau perintahkan itu, saya telah diizinkan Allah untuk mengikuti apa yang engkau perintahkan. Kalau engkau ingin aku mengangkat gunung ini dan aku timpakan ke penduduk Taif, maka itu bisa aku lakukan wahai Muhammad. Ini perkataan malaikat gunung kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti malaikat juga punya kekuatan, tapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan yang Allah berikan kepada manusia. Dia punya keterbatasan. Namun semua kekuatan makhluk adalah kekuatan yang Allah berikan kepada makhluk. Dan makhluk itu tidak bisa menjalankan kekuatannya kecuali dapat izin dari Allah yang maha kuat. Sehingga semua kekuatan yang ada di bawah kekuatan Allah yang al-qawiyyu al-matinu. Kalau kita mengetahui semua ini, maka serahkan urusan kita kepada Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah yang maha kuat. Dan bergantunglah kepada Allah yang maha kuat. Jangan bergantung kepada makhluk yang lemah. Yang kekuatan makhluk itu diberikan oleh Allah yang maha kuat. Sekuat apapun makhluk, dia tetap lemah. Kenapa? Karena dia bukan penentu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu tawakal yang benar hanyalah tawakal kepada Allah yang maha kuat. Yang maha mampu untuk mewujudkan apa yang dia inginkan untuk terjadi. Yang bertawakal kepada selain Allah telah bertawakal kepada yang lemah. Maka kemana hilangnya fikiran orang-orang musyrik yang bertawakal kepada selain Allah. Minta bantuan kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah. Itu makhluk yang lemah. Walaupun dia adalah malaikat. Apalagi bebatuan, pepohonan, kuburan. Kemana pergi akal mereka? Minta bantuan kepada orang yang sudah mati. Minta bantuan kepada batu-batuan yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa mandi sendiri. Batu-batu itu dimandikan oleh penyembah-penyembahnya, berarti dia tidak bisa apa? Mandi sendiri pun nggak bisa. Masa kepada batu seperti itu Anda minta sesuatu? Kan aneh. Lalu Anda sembah-sembah, Anda muliakan, Anda agungkan, Anda yakini pemberi berkah. Ini akal yang sudah aneh. Akal syirik, akal orang yang tidak bertauhid. Lihatlah kekuatan Allah ketika Allah menolong para nabi dan para rasul berhadapan dengan musuh-musuh dakwah.
Perhatikan di dalam Al-Quran Allah bicara banyak. Bagaimana Allah menolong Nabi Nuh, menolong Nabi Musa, menolong Nabi Ibrahim. Ketika Allah menolong Nabi Saleh di Hud. Semua cerita yang sangat banyak di dalam Al-Quran pertolongan Allah ketika turun. Lihat bagaimana kekuatan Allah tunjukkan kepada kita di dalam Al-Quran, dan Allah buktikan kepada umat-umat para nabi yang pertolongan Allah itu turun. Kepada para nabi dan para rasul di zaman mereka. Mereka yang menyaksikan langsung. Orang yang beriman bersama Nabi Nuh melihat bagaimana pertolongan Allah turun kepada Nabi Nuh di saat mereka sedang di dalam kapal bersama Nabi Nuh. Mereka menyaksikan langsung kekuatan Allah. Dalam menolong Nabi Nuh. Itu yang juga terjadi pada Nabi Musa. Itu yang juga terjadi pada Nabi Lut. Itu yang juga terjadi pada Nabi Saleh. Semua ini menunjukkan kepada kita Allah itu maha kuat. Dan kepadanya lah kita berharap pertolongan. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka caranya adalah tolong juga Allah. Tolong maksudnya adalah tegakkanlah agama Allah ini. Bantulah menyebarkan agama Allah. Itu namanya menolong Allah. Bukan menolong Allah dalam makna Allah butuh pertolongan kita, enggak. Ini makna Nasrullah, menolong Allah dalam Al-Quran, yaitu sebarkan agama Allah. Jadilah pejuang untuk menegakkan agama Allah di permukaan bumi. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Sepakat para ulama, makna menolong Allah bukan menolong artinya Allah butuh pertolongan. Enggak. Allah itu qawi al-matin. Maknanya adalah sebarkan agama Allah. Tegakkan agama Allah di permukaan bumi, maka Allah berjanji akan menolong kalian. Sebagaimana yang terjadi kepada para nabi dan para rasul. Sebelum Allah menolong mereka, maka mereka adalah orang yang menegakkan agama Allah di permukaan bumi. Mereka menyebarkan agama Allah di permukaan bumi. Allah berkehendak agama Allah sampai kepada hamba-hambanya melalui hamba-hambanya. Kalau kalian menolong bertegaknya agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Dan inilah dia niat utama kita bersama di majelis ini dan di tempat ini. Ingin menolong agama Allah untuk tegak di permukaan bumi. Dengannya kita berharap Allah menolong kita. Karena Allah berjanji untuk itu. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat dan maha perkasa. Allah kalau sudah menolong, pasti tak ada yang bisa menghalangi pertolongan itu terwujud. Allah berfirman, Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Lihatlah bagaimana Allah menghancurkan orang-orang zalim. Lihat, baca Al-Quran, bagaimana kehancuran datang. Kaum Ad merasa kaum terkuat di permukaan bumi. Merasa kaum terkuat di permukaan bumi. Karena tak ada yang bisa mengalahkan kekuatan mereka. Kaum apa? Kaum Ad. Allah hancurkan hanya pakai angin. Allah hancurkan hanya pakai angin. Fir'aun merasa dia kuat luar biasa di permukaan bumi. Menjadi raja terhebat. Tak ada yang mampu mengalahkan dia. Allah tewaskan hanya dengan air. Allah tewaskan hanya dengan air. Kemudian juga kaum Nabi Nuh. Allah tewaskan dengan air yang sangat lembut. Air yang tiap hari bersama kita. Yang kita merasa kita bisa mengatur air itu. Wa subhanallah. Fir'aun suatu saat berkata,
Coba lihat ini, sungai-sungai Mesir ini semua berada di bawah kekuasaanku. Aku yang menguasai semua air sungai yang ada di Mesir ini. Air itu yang kemudian menghancurkan dia. Air itu yang kemudian membunuh dia. Lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatur langit dan bumi. Langit yang sangat luas berserta isinya. Bumi yang menurut kita luas juga beserta makhluk yang beraneka ragam di dalamnya. Allah semua yang mengatur. Ini menunjukkan kekuatan Allah yang memberi rezeki kepada mereka semuanya. Dan ini diantara hal-hal yang dengannya kita bisa melihat Allah yang maha kuat. Segala di bawah aturannya. Kalau kita sadar akan semua itu, maka hendaklah kita benar-benar mengarah kepada Allah. Benar-benar menjadi hamba Allah. Benar-benar mengeluhnya kepada Allah. Dan benar-benar merintihnya kepada Allah. Kenapa? Dia yang maha kuat, yang mewujudkan apapun yang dia mau. Adapun makhluk, semuanya tidak bisa. Akhi fiddin, hadirkan selalu di dalam akidahmu bahwa tak ada yang bisa menolong engkau kecuali Allah. Tak ada yang bisa memberikan bantuan kepadamu kecuali Allah. Tak ada yang bisa memberikan pertolongan apapun kepadamu kecuali Allah. Lalu menghadaplah kepadanya untuk memohon pertolongan dan bantuan itu, jangan kepada selainnya. Ini dia la haula wa la quwata illa billah. Di dalam Al-Quran surat Fatir, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah ingin membukakan rahmat kepada manusia, maka tak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah menghalangi, maka tak ada siapapun yang bisa membukakan untuknya. Di dalamnya terdapat kekuatan Allah yang luar biasa. Kalau Allah sudah ingin memberikan rahmat, tak ada suatu pun yang bisa menghalangi. Kalau Allah menghalangi, tak ada suatu pun yang bisa mengirim rahmat itu kepada kita. Semua yang terjadi kebaikan karena Allah telah memberikan kebaikan. Semua yang terhalang daripada kebaikan, dia berhak mendapatkan itu, dan Allah yang maha adil telah melakukan itu kepadanya. Tak ada seorang pun. Maka sadar akan hal ini, seorang mukmin benar-benar tersungkur di hadapan Allah yang maha kuat, dan menyadari bahwa dirinya dan semua makhluk ini adalah lemah kalau sudah berhadapan dengan Allah. Sehingga pertolongan benar-benar dia harapkan hanya dari Allah yang maha kuat, yang fa'alul lima yurid, akan melakukan dan mampu melakukan semua yang dia mau. Adapun seluruh makhluk hanya bergantung kepada Allah yang maha kuat. Ini dia Al-Qawiyyu Al-Matin. Kalau ingin dalil-dalilnya dan apa yang tadi kita bicarakan semua ada di dalam bahasan Al-Qawiyyu Al-Matin di dalam kitab Syekh Abdul Razak. Silahkan kembali kepada kitab, inti-intinya, sarinya sudah kita ambil. Dan apa yang kita bicarakan tadi adalah inti bahasan beliau di dalam bahasan Al-Qawiyyu Al-Matinu. Dan di akhirat kelak akan Allah wujudkan sejelas-jelasnya bahwa Allah lah yang maha kuat. Di mana makhluk benar-benar mengetahui makhluk tak bisa apa-apa. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia yang berbuat, hanya dia yang memutuskan, hanya dia yang memberikan keputusan, hanya dia yang benar-benar menguasai segala-galanya subhanahu wa ta'ala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu akan nyata di akhirat. Dan juga nyata di dunia bagi orang-orang yang beriman.
dan mampu melihat dengan basirah. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdu lillahi rabbil alamin. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini, episode ke-57 Al-Qawiyyu Al-Matin. Semoga kita bisa mendapatkan faedah dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita. Kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang masuk di 081175500606 dari pemirsa Asil TV, dan juga antum dan antuna di masjid ini yang ingin bertanya silahkan dituliskan pertanyaan dan disampaikan melalui kertas ke depan. Kita bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz mau bertanya, jika ada orang murtad karena mengingkari salah satu kewajiban dalam Islam, semisal tidak mengakui bahwa sholat atau mengerjakan sholat lima waktu itu wajib, Ustaz, bagaimana cara bertaubatnya, Ustaz? Syukron, Ustaz. Taubat apapun itu, maka syaratnya 3. Syaratnya apa? 3. Pertama, tinggalkan dosa dan maksiat itu. Yang kedua, menyesal telah melakukannya. Dan yang ketiga, ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika seorang telah meninggalkan itu, maka dia kembali kepada agama Allah yang benar. Dan dia kembali menjadi seorang muslim karena telah meninggalkan bab yang darinya dia keluar dari agama Allah. Dia masuk lagi ke dalam melalui pintu itu. Dan kalau dia iringi itu dengan taubat, lalu dia bersyahadat lagi, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Dan taubatnya dari irtidad, dari dosa murtad tadi, dosa yang bisa mengeluarkan dia dari agama Allah, telah mengembalikannya kepada agama Allah. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya. Semoga saudara kita yang bertanya untuk persoalan ini bisa memahaminya, dan tentunya juga ini adalah ilmu untuk kita bersama di hari ini. Selanjutnya pertanyaan dari saudara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, saya sering dengar bisikan di hati yang berat sekali Ustaz untuk diucapkan, sampai seperti bisa membatalkan iman, menghina Islam dan lain sebagainya Ustaz. Bikin saya gelisah. Apakah benar Ustaz bisa kafir karena bisikan seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron Ustaz. Kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh saudara atau saudari kita tadi. Kita pun tidak tahu karena tidak disampaikan kepada kita. Apakah bisikan tadi saya tahu bisikan apa? Apa kita bisa tahu bisikannya apa? Lafaz-lafaznya apa? Yang terbayang itu apa? Enggak disampaikan kepada kita kan? Kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, bagaimana kita menjawabnya? Kalau asalnya kita tidak tahu, maka jawabannya pun kita tidak tahu. Sesuatu yang tidak tahu dibangun di atasnya, tidak tahu juga hasilnya. Tidak disampaikan kepada kita apa bisikan itu, apa rayuan di dalam hati itu, apa bentuknya, apa kalimat-kalimat yang ya ada di dalamnya, apa yang terbayang, nggak disampaikan kan? Hanya ulang lagi coba. Nah, saya coba ulang, dengarkan. Nggak ada yang sampai kepada kita. Nah. Bentuknya itu apa, kaifiat yang ada di dalam hati itu apa, gangguan itu apa, nggak sampai. Hanya digambarkan ada gangguan, ada bisikan. Lalu bagaimana Ustadz menghadapi? Ya kita nggak tahu, karena bentuknya pun kita tidak tahu. Tidak sampaikan kepada kita. Coba dengarkan baik-baik lagi. Ulang pertanyaannya. Mau bertanya Pak Ustadz, saya sering mendengar bisikan-bisikan di hati yang berat sekali untuk diucapkan, sampai seperti bisa membatalkan iman, menghina Islam dan lain-lain. Bikin hati gelisah. Apa benar Pak Ustadz ini bisa kafir karena bisikan seperti itu? Syukron Ustadz. Nggak tahu kan? Kita nggak tahu apa itu bisikannya. Apa bentuknya? Seperti apa? Bisikan membantah Islam yang seperti apa? Nggak disebutkan. Paham nggak? Lalu ditanyakan kepada kita bagaimana hukumnya? Bagaimana cara? Gimana jawabnya coba?
Contoh mungkin ya, kita buat contoh ini. Di hati saya Ustadz, terkadang hadir begini. Ya kalau Islam ini benar ya, kalau Islam ini salah, kita kan perlu neraka jadinya. Gitu deh. Misalnya, kalau dihadirkan itu kepada kita, contohnya, contoh bisikan hati yang ada dalam hati saya begini Ustadz, contohnya begini. Saya mulai ragu Islam ini benar atau tidak benar. Lalu dalam hati saya berkata, ya kalau di akhirat Islam ini yang benar, berarti kita yang akan ke surga, selain Islam masuk neraka. Seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, seperti yang dikatakan Rasul di dalam hadis. Lalu bagaimana kalau tidak benar? Kalau ternyata di akhirat tadi besok itu agama Islam ini agama yang salah rupanya. Nah itu kan bisikan ya. Bentuk bisikan. Nah kita bisa jawab. Kalau itu bentuk bisikannya, kita bisa jawab. Namun nggak disampaikan kepada kita bentuk bisikannya apa. Bentuk kekufuran di dalam hati bisikan itu apa. Nggak disampaikan. Kita gimana jawabnya? Paham nggak maksudnya? Wahai saudaraku atau saudariku yang telah bertanya dan mungkin menunggu jawaban dari kita atas pertanyaan ini. Anda nggak bisa jawab. Kenapa Anda nggak bisa jawab? Karena antum tidak menyebutkan kepada Anda apa bentuknya. Apa kaifiat bisikan itu. Yang mungkin bagi antum katakan tadi bisa membawa kepada kekufuran. Kalau antum katakan, Anda bisa jawab. Kalau contohnya yang tadi, kita bisa katakan Allah yang mengatakan, masa Anda tidak percaya kepada Allah bahwa Islamlah yang akan diterima oleh Allah di akhirat nanti, selain Islam Allah akan tolak. Allah yang mengatakannya. Bukan Ustadz yang mengatakannya. Salah kalau Anda sandarkan kepada Ustadz. Ustadz bisa benar bisa salah, namun Allah tak pernah salah. Rasul yang mengatakannya, Rasul tak pernah dusta. Nah, kalau itu disampaikan kepada kita, insya Allah mudah-mudahan ada jawabannya. Namun tak disampaikan kepada kita, lalu kita minta menjawabnya. Bagaimana menjawab sesuatu yang kita tidak tahu? Maka mohon maaf saudaraku atau saudariku yang bertanya, saya tidak bisa jawab, namun hanya menganjurkan kepada antum atau anti atau anta yang bertanya, ikhwan atau akhwat, istighfarlah kepada Allah dari gangguan-gangguan itu, dan apabila ada ustadz di sekitar Anda, datangi beliau dan sampaikan kadang-kadang pikiran seperti ini, dan sampaikan kepada beliau apa yang ada dalam bisikan itu. Semoga dalam jawaban beliau ada sesuatu yang bisa menolak datangnya bisikan itu di kemudian hari. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara atau saudari kita yang bertanya tadi. Kita lanjutkan ke Sibolga Ustaz, dari Yura Ramadhani. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya pernah membaca dan mendengar juga, bahkan melihat video juga, ada yang mengatakan semua agama ini mengajarkan kebaikan. Semakin lama saya memahami kalimat ini, semakin jadi ragu dalam hati Ustadz. Ternyata memang benar semua agama dan keyakinan ini mengajarkan banyak kebaikan Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukron. Kalau kebaikan yang dimaksud adalah kita tidak boleh nyakiti orang, kita nggak boleh mencuri harta orang, kita tidak boleh memukul orang, kita tidak boleh membegal orang, kita tidak boleh korupsi, kita tidak boleh khianat dalam apa yang telah diberikan kepada kita. Kalau di dalam itu kita katakan semua agama ini menyuruh kepada hal yang sama, dalam bab itu saja, yaitu melakukan kebaikan dan tidak menzolimi sesama, itu fitrah. Fitrah dalam diri setiap manusia bahwa menzolimi orang lain itu tidak baik. Tapi apakah bahasan agama hanya itu? Sehingga kita katakan semua agama sama? Banyak bab-bab lain yang berbeda antara bahasan akidah agama ini dengan agama itu. Kenapa tidak diangkat ke permukaan? Bagi kita bahwa patung dan berhala itu batu yang tak bisa apa-apa. Ini akidah yang benar dalam akidah Islam. Namun menurut mereka itu Tuhan yang bisa menyelamatkan. Apakah sama? Sama dari mana? Bagi kita batu yang tak bisa apa-apa. Yang lebih baik diinjak daripada disembah. Bagi mereka Tuhan yang perkasa, yang bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan berkah, bisa mendatangkan kebaikan, bisa menjaga manusia dari mara bahaya.
Letak persamaannya dari mana? Bagi kita, dia hanya keris yang, ya katakanlah kalau ada manfaatnya, ya manfaat senjata untuk bela diri. Kalau tiba-tiba ada orang jahat, nakut-nakuti maling, kalau maling masuk rumah, nih ada senjata bernama keris. Bagi mereka, keris ini yang telah melapangkan rezeki. Keris ini yang telah menjaga anak keturunannya sebanyak 100 keturunan. Samanya dari mana? Bagi kita, seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan Allah, bagi mereka ini Tuhan. Samanya dari mana? Bagi kita, tak ada yang membuat keputusan di permukaan bumi ini kecuali Allah. Bagi mereka, oh enggak, terlalu banyak dewa dan dewi yang juga punya cara tersendiri untuk mewujudkan keinginannya. Daripada kebaikan-kebaikan, memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, kepada penyembah-penyembahnya, dan menolong penyembah-penyembahnya. Samanya dari mana? Kenapa yang dilihat hanya nggak boleh membunuh, nggak boleh membegal, nggak boleh mencuri, nggak boleh menyakiti, kemudian menutupi semua perbedaan yang sangat banyak ini? Hanya wujud kecil itu saja. Maka ini adalah kalimat yang terlalu menutupi realita perbedaan yang sangat banyak. Dengan hanya mengangkat sebuah persamaan yang kecil. Pendapat yang sangat tidak adil. Sangat tidak adil dalam keputusan. Bagaimana mungkin yang menyamakan antara Allah dan orang mati? Menyamakan antara Allah dengan makhluk yang tak jelas. Tak pernah ada dan tak pernah terlihat. Lalu tidak ada nas yang tegas berbicara tentangnya kecuali hanya katanya, dan katanya. Lalu diyakini sebagai Tuhan, penyelamat, pemberi rezeki. Terlalu banyak saudaraku perbedaannya. Sehingga kalimat yang mengatakan semua agama sama saja menyuruh kepada kebaikan, ini kalimat yang batil. Terlalu banyak yang berbeda antara Islam dengan yang di luar Islam. Dan perbedaan yang paling pelik adalah mereka telah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai ilah yang diibadati. Dan itu hal yang paling dibenci Allah. Nah. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya. Semoga yang disibolga bisa memahami dari jawaban Ustadz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan tim senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Izin bertanya Ustadz. Amin wa iyyak. Saya beberapa kali mendengar cerita orang sakit setelah berobat kemana-mana buntu Ustadz. Kemudian dengan sedekah itu tiba-tiba ada keajaiban dan dia bisa sembuh. Apa benar ada hadisnya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz dari Singgih di Makassar. Nah Ustadz. Soal ada kejadian, sangat mungkin ada kejadian. Ketika dia bersodakoh dan minta kepada Allah setelah sodakohnya, dan dia jadikan sodakohnya adalah wasilah untuk berdoa, lalu Allah kabulkan doanya. Yang menyembuhkannya bukan sodakoh, yang menyembuhkan dia adalah Allah. Yang menerima doanya pasca bersodakoh. Yang menerima doanya pasca berumroh. Yang menerima doanya pasca dia tahajud. Yang menerima doanya pasca dia beraneka ragam. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang menyembuhkan itu bukan sodakohnya. Dia beribadah lalu berdoa kepada Allah, dan setelah beribadah dan berdoa kepada Allah, Allah kabulkan, lalu Allah angkat penyakitnya. Bukan sodakohnya yang mengangkat penyakit, namun Allah yang mengangkat penyakit pasca dia bersodakoh. Pasca dia apa? Bersodakoh. Nah. Baik, syukran Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah melimpahkan kebaikan untuk Ustaz. Ustaz, nenek saya dahulu tidak sholat karena malas dan menyepelekannya. Tetapi dia beriman kepada Allah dan Rasul, katanya Ustaz. Bolehkah saya memohonkan rahmat dan ampunan untuknya dan mengumrohkan beliau Ustaz? Nah. Ada dua pendapat para ulama tentang
kasus yang terjadi, sebagian ulama berpendapat manusia seperti ini kafir, bukan muslim. Dan yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa tidak boleh diumrohkan, tidak boleh didoakan karena dia wafat dalam keadaan kafir. Ada pendapat kedua dan ini yang ana yakini, selagi si nenek itu masih meyakini wajibnya sholat dan dia berdosa dengan tidak sholat, dia tetap meyakini wajibnya sholat. Itu wajib bagi dirinya, namun dia tidak melakukannya karena itu tadi. Namun dia masih meyakini inilah kewajiban. Maka dia belum keluar dari agama Allah. Kalau belum keluar dari agama Allah masih boleh didoakan, masih boleh diumrohkan. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, saya pernah mendapat postingan. Dalam postingan tersebut seperti ini Ustaz. Malaikat maut melihat wajahmu 70 kali dalam sehari. Saat kamu tidur, malaikat maut berkata, wahai jiwa, suatu saat nanti kau akan ikut bersamaku ke tempat yang paling indah. Syaratnya hanya satu, rajin ibadah. Tapi Allah belum mengizinkanku untuk membawamu. Allah berkata, wahai malaikat maut, suatu saat nanti kau bisa mengembalikannya kepadaku, karena dia adalah milikku. Apakah tulisan seperti ini benar Ustaz? Dari Arifah Ustaz. Kalau tidak ada hadisnya, maka itu batil. Kalau tidak ada hadisnya, maka itu adalah batil. Itu adalah sebuah kalimat-kalimat yang dikarang manusia yang bertujuan untuk memberikan semangat ibadah, namun kebablasan. Telah berbicara perkara gaib yang tidak ada dalilnya. Dari mana dia tahu setiap hari malaikat maut mengatakan itu sebanyak berapa kali? Bagaimana kalau kita buat 70.000 kali? Tahu dari mana dia 70 kali? Kalau tidak ada hadisnya, tahu dari mana dia? Dia telah berbicara masalah gaib tanpa ilmu. Jadi ada kebolehan kita memotivasi orang untuk beribadah, namun ada larangan bicara gaib tanpa ilmu. Bicara hal yang gaib tanpa ilmu. Ini sudah bicara gaib tanpa ilmu. Sudah kebablasan. Memberikan motivasi dengan cara yang kebablasan. Setiap hari malaikat maut berapa kali tadi? 70 kali melihat wajahmu. Tahu dari mana dia malaikat maut melihat wajah kita 70 kali? Kalau bukan dari hadis Nabi. Kalau memang ada hadis Nabinya mana? Kalau dia punya ilmu dari hadis Nabinya, kita yang bodoh berarti. Kita yang tidak tahu. Kita mengakui kebodohan kita nggak tahu. Tolong beritahu kita mana hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, maka Anda telah berbicara perkara gaib tanpa ilmu. Karena perkara yang gaib itu hanya bisa diambil dari Allah atau diambil dari Rasul tercinta Muhammad SAW. Karena Anda yakin Anda tidak pernah bertemu dengan malaikat maut untuk mendengarkan itu dari malaikat maut. Kalau Anda pernah bertemu dengan malaikat maut, Anda tidak bisa berbicara. Karena kalau sudah bertemu malaikat maut, pasti dibawa pergi oleh malaikat maut. Iya kan? Lalu dari mana dia dapat informasi 70 kali dan malaikat maut mengatakan ini kepadanya? Ini sudah ngarang-ngarang ini. Ngarang tujuannya memberikan motivasi. Motivasi saja tanpa ngarang. Sudah cukup apa yang ada di dalam Al-Quran. Sudah cukup apa yang ada di dalam hadis. Jangan ditambah lagi dengan karangan baru. Maksudnya kan baik Ustadz. Maksud baik harus dilandasi dengan amal baik. Jangan maksud doang. Amalnya keliru. Kalau boleh kita bicara masalah gaib tanpa ilmu, alangkah rusaknya agama ini. Semua orang akan bicara masalah gaib tanpa ilmu. Maka jangan pernah bicara gaib tanpa ada keterangan yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Ini kita sampaikan karena kita tidak tahu hadisnya. Kalau beliau yang mengatakan itu tahu hadisnya, tolong beritahu kita yang tidak tahu ini. Agar kita juga meyakini sesuatu yang Anda tahu ilmunya dari hadis Nabi, yang kita tidak tahu ilmunya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya untuk pertanyaan dari Arifah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ilmu juga untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, apa hukumnya imam yang melazimkan bacaan mushaf Al-Quran di setiap sholat fardu berjamaah?
Padahal di lingkungan masjid ada penghafal Al-Quran, Ustadz. Pengurus masjid berdalil dengan hadis Aisyah bermakmum dengan seorang budak, yang mana budak tersebut membaca mushaf ketika sholat. Dan hal ini kontradiksi dengan perintah Nabi tentang siapa yang berhak menjadi imam di suatu kaum, Ustadz. Yaitu yang paling baik bacaan dan paling banyak hafalan. Dan bagaimana hukum sholat di belakang imam seperti ini, Ustadz? Mohon penjelasnya, Ustadz. Syukron, Ustadz. Yang berhak menjadi imam adalah kalian yang paling baik bacaannya. Itu dalam kondisi yang paling ideal. Itu dalam kondisi yang paling ideal. Ketika ada imam yang tidak ideal, maka itu pun tidak merusak sholat. Walaupun imam yang ditunjuk tidak lebih baik daripada yang lain. Itu tidak merusak sholat. Anda boleh sholat di belakangnya dan sholatnya sah bi'idhnillahi azza wa jal, walaupun imamnya tidak imam ideal. Imamnya tidak imam apa? Ideal. Di zaman-zaman dahulu kala, ketika para sahabat Nabi masih hidup, kadang yang menjadi imam itu adalah Amirul Mukminin, khalifah. Padahal khalifah itu, Amirul Mukmininnya itu jauh lebih rendah dibanding sahabat Nabi yang masih hidup. Sahabat Nabi ini jelas ini, termasuk muhajirin dan ansar ini. Akan tetapi tidak menjadi imam, yang menjadi imam adalah amir. Maka amir ini tidak ideal, tapi tidak mengganggu kesahannya sholat. Kalau kita katakan kurang afdol, yes. Tapi batal tidak. Ketika suatu kaum mendirikan masjid, maka mereka pengurus masjid. Ketika mereka pengurus masjid, maka mereka lebih berhak menentukan imam daripada kita yang hanya pendatang. Mereka lebih berhak menentukan imam daripada kita yang hanya apa? Pendatang. Karena mereka pengurus masjidnya. Kalau ada sebuah yayasan membangun masjid, seperti sekarang ini di samping kita ada yayasan. Yayasan itu membangun masjid. Lalu kemudian kita datang dengan membawa seorang ustadz hafiz Al-Quran. Ya tetap yang berhak jadi imam adalah imam yang ditentukan oleh pengurus masjid itu. Karena mereka yang pengurusnya. Jangan tiba-tiba kita mengatakan, imam kamu nih kayak ini bacaannya yang benar itu, ini yang maju gitu. Gak berhak. Gak berhak seperti itu. Maka orang yang mempunyai kekuasaan di suatu tempat, dia berhak untuk menjadi imam dan berhak menentukan siapa imam. Dan yang datang, kalau ingin mengusulkan yang terbaik, bukan melakukan gebrakan yang menurut dia terbaik, namun pada dasarnya telah masuk ke wilayah kepengurusan orang lain. Maka ini juga diatur dalam agama kita. Wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan dari jamaah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah sama makna hadis Nabi yang berarti jagalah syariat agama Allah, maka Allah akan menjagamu, dengan ayat bahwa jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ada perbedaan, yang satu individu, yang satu secara keseluruhan. Yang satu adalah individu. Jagalah Allah, Allah menjagamu, itu kita menjaga diri kita dari maksiat. Selalu taat dan selalu mengenal Allah di saat kita lapang. Di saat kita sempit, Allah akan menolong kita. Allah akan mengenal kita. Adapun yang tadi, menolong tegaknya agama Allah. Maka Allah akan bantu perjuangan ini dan Allah akan menangkan. Nah. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga jemaah yang bertanya bisa memahaminya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana menyikapi jamaah yang tidak bertegur sapa, bahkan salam juga tidak, karena berbeda tempat pengajian dan juga pemahaman dalam kajian. Apakah sudah termasuk memutus hubungan silaturahim ini, Ustaz? Afwan, Ustaz.
Silaturahim saudaraku adalah Anda dan dia ada hubungan rahim. Ada hubungan rahim. Dia saudaramu sama ayah dan ibu, saudara kandung. Saudaramu sama ayah walau beda ibu, sama ibu walau beda ayah. Dia dan kamu adalah sepupu karena ayahmu dan ayah dia atau ibumu dan ibu dia berasal dari rahim yang sama, satu nenek. Maka silaturahim adalah seseorang yang antara engkau dan dirinya punya hubungan rahim. Punya tali darah. Itu kalau tidak bertegur sapa namanya memutus silaturahim. Adapun orang yang tidak ada hubungan rahim dengan dirimu, lalu kemudian engkau tidak bertegur sapa, ini namanya dalam agama kita tahajur, bukan memutus silaturahim. Dan tahajur ini dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kalau bertemu tidak tegur sapa selama 3 hari. Lebih daripada itu dosa dan maksiat. Nah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Syukran Ustaz untuk jawaban dan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, afwan melenceng dari tema Ustaz. Apa hukumnya kita mencari penghasilan dari konten kreator Ustaz? Konten kita baik, cuman setiap kita buka HP, buka sosmed, itu kan yang terlihat macam-macam Ustaz. Wanita yang tidak menutup aurat dan lain-lain. Mau cepat-cepat scroll pun nanti ada lagi dan ada lagi Ustaz. Jadi seperti apa baiknya Ustaz? Halal atau tidak penghasilannya Ustaz? Syukron Ustaz. Antum bicara penghasilan dan antum bertanya penghasilan namun dari sesuatu yang bukan penghasilan. Antum bicara penghasilan sebagai konten kreator. Halal atau tidak halal? Namun kemudian diungkapkan sesuatu yang bukan bahagian daripada penghasilan itu sendiri, yaitu buka handphone. Maka 2 hal yang berbeda. Kalau seandainya apa yang antum tampilkan daripada hasil kreasi antum adalah kebaikan dan dibayar dengan kebaikan, harta, bukan dibayar dengan iklan yang juga menampilkan aurat. Wallahu a'lam. Ya. Kadang-kadang konten kreator ini yang dia harapkan adalah penghasilan dari iklan, bukan dari kontennya itu sendiri. Dia ngonten supaya di konten itu ada apa? Ada iklan, kemudian dari iklannya tersebut dia dapat penghasilan. Jadi ini berbahaya. Kenapa? Karena iklannya banyak maksiat. Karena tidak terlalu tahu dunia bayar-membayar di media sosial. Karena Anda termasuk orang yang menjauhi media sosial. Anda termasuk orang yang menjauhi media sosial. Tentang ilmu dan semua derap langkah orang di media sosial tidak terlalu mengerti. Ini pembayarannya dari mana? Konten ini siapa yang bayar? Pembayaran itu dari mana? Apakah murni kontennya atau iklannya? Karena tidak terlalu paham. Karena tidak terlalu paham. Tapi kalau konten antum itu dibayar karena iklan, kalau antum masukkan tanpa iklan akan dapat bayar. Tapi kalau antum masukkan dan antum izinkan iklan masuk, antum dapat bayaran dari iklannya itu, maka iklannya itu harus halal juga. Kalau iklannya iklan halal, maka penghasilan antum halal. Kalau iklannya bercampur dengan yang haram, maka penghasilan antum pun dari iklan yang haram. Hati-hati. Nah, hanya bisa mengatakan itu. Apa dan bagaimana yang terjadi, Anda tidak terlalu mendalami. Ya. Intinya adalah, kalau antum dibayar by iklan, harus iklan yang halal. Kalau antum tidak bisa membatasi, iklannya masuk wanita
tak tutup aurat, musik dan semacamnya, maka antum dibayar dari iklan tersebut. Hati-hati itu. Harus wara, harus menjaga diri dari yang diharamkan Allah Taala wa Ta'ala. Tapi Ana tidak tahu, mungkin ada cara penghasilan lain yang tidak pakai iklan. Yang penting kontennya. Ana juga tidak tahu. Ana tidak mendalami media sosial. Ana termasuk yang menjauhi media sosial. Apalagi tadi itu. Sudah terjawab semua kah? Itu yang bisa Ana sampaikan, dan tolong bertanya kepada para ustadz lain yang mengerti seluk-beluk dunia media sosial. Ana termasuk yang menjauhi. Wallahu a'lam. Taib, jazakallahu khairan untuk jawaban dan nasihatnya kepada saudara kita yang barangkali adalah content creator. Yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjaga diri dari hal-hal yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, bagaimana jika sholat Jumat masjidnya penuh Ustaz? Apa boleh sholat sambil berdiri karena tak ada tempat untuk sujud dan ruku? Dan bagaimana jika khutbahnya full bahasa Arab? Apakah sah Ustaz? Jazakallahu khairan. Pada dasarnya sah kalau full bahasa Arab. Sebagaimana antum ketika sholat di Masjid Nabawi, full bahasa Arab, antum nggak paham. Hal yang sama ketika Syekh datang ke Indonesia, lalu kemudian khotibnya full bahasa Indonesia, dia juga nggak paham. Maka sholat seperti ini sah. Jumat seperti ini sah. Dan apalagi tadi itu. Bagaimana sholat dalam keadaan berdiri? Kalau masjidnya penuh, ke samping, walau di luar masjid. Walau di luar masjid. Ketika masjidnya full, lalu kita pergi ke sampingnya, jangan lewati imam, kiri dan kanan, ke belakang, walau jaraknya sampai 3 kilometer, tapi nyambung terus safnya, masih dianggap, dihitung orang yang sholat berjamaah. Kenapa? Karena masjidnya sudah full. Maka kalau memang masjidnya full dan tidak bisa berdiri di dalam masjid, tidak bisa ruku dan sujud di dalam masjid, maka menghindar dari bangunan utama masjid, keluar, saf kiri, saf kanan, saf belakang, walau panjang kemudian safnya tidak jadi masalah, karena memang itu dianggap sholat berjamaah. Jangan dipaksakan harus di dalam kondisi tidak bisa ruku dan tidak bisa sujud kecuali dalam keadaan darurat. Kalau sudah darurat lain cerita. Kalau sudah darurat lain cerita. Selagi tidak darurat maka keluar dari masjid dan ruku dan sujud sempurnakan di luar, walau sudah di luar bangunan masjid. Adapun yang sifatnya darurat, maka hukum khusus ad-darurat tubihul mahdurat. Seluruh yang darurat membolehkan yang tidak boleh. Kita tidak sedang berbicara hukum darurat. Hukum yang mungkin bisa dijauhi dari bangunan utama masjid. Kita sholatnya di luar, samping, kiri, kanan, di belakang. Ya, walau hanya di atas pasir, nggak ada masalah. Karena dalam agama kita, seluruh bumi Allah adalah tempat sujud. Asal tidak ada najis di sana, maka kita bisa ruku dan sujud di sana. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa belajar agama Allah, belajar tentang Allah, belajar selalu tauhid dan menjauhkan syirik kepada Allah. Dan semoga di akhirat kita dipertemukan dengan Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk waktu dan juga materi serta ilmu yang disampaikan dan jawaban-jawaban dari pertanyaan pemirsa dan juga antum yang bertanya. Semoga di kesempatan berikutnya Allah mudahkan kita untuk bersama kembali bersama guru kita guna melanjutkan kajian berikutnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan selanjutnya dan semoga dimudahkan. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.